Kita selalu harus sungguh-sungguh dan kuat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan firman Tuhan aja yang kita sungguh. Semua. Pertama, beribadah. Haleluya. Kalau beribadah kita tidak sungguh-sungguh, pasti kita tidak kuat. Amin. Kalau kita ini di sini sekarang belum pun lahir ke dunia, sudah orang tua kita mengikut Tuhan. Haleluya. Tapi sesudah besar, mulai kita tahu bernyanyi, haleluya, haleluya. Kita tidak mau lagi ke gereja. Ini salah siapa? Diri kita atau orang tua? Diri kita satu, tapi yang paling salah adalah orang tua. Haleluya. Iya, orang tua yang terutama. Disuruhnya anaknya, enakku, ini anakku, jajan nanti, lewat nanti bakso, belikan. Kamu gak usah ikut ke gereja. Jangan ya. Aku dulu belum pun aku mengikut Tuhan, Bapak Gembala kita. Aku mengikut Yesus nih. Haleluya. Jadi berdua beda kami satu rumah. Jadi tidak bagus. Haleluya. Iya, itu harus suami, istri, anak, keluarga. Walaupun keluarga kita berbeda, kita harus saksikan. Amin. Itu makanya yang terutama di dalam hidup ini kita mengikut Tuhan. Haleluya. Harus kita ikut Tuhan. Itu makanya saya setelah mengikut Tuhan gak pernah absen. Absen dulu ya. Seperti sekolah. Kalau 3 absen kita langsung dipanggil orang tua. Iya bangga. Iya. Uga anak gue makalah rero. Kenapa dia gak datang? Sakit dia, gak ada suratnya. Dari rumah dia sekolah bu, tapi di tengah jalan dia belok ke kiri dan ke kanan. Jangan ya. Begitu juga kita mengikut Tuhan. Kadang-kadangan itu namanya tidak takut kepada Tuhan Yesus. Iya, diberkatilah engkau Nina pendeta, berkati siapa pasu-pasu bagai. Iya, bawa istri kita, bawa suami kita. Haleluya. Aku pun bapak ini 2 tahun aku didoakannya, tapi aku sesudah mengikut Tuhan, aku tidak pernah hanya pernah pesta pun kami, misalnya entah bapak tuaku, entah siapa, kami harus kami utamakan dulu Tuhan. Takut kami sama Tuhan, sebab aku tahu bapak ini pun sudah seperti saksikannya di sini kan, sakitnya begitu lama. Saya pun begitu. Haleluya. Saya pun sada ember kelalit mutahku, tidak ada sakitku. Tapi datang kata mama dan bapakku, dipanggilnya dukun. Obatinya tidak sembuh. Haleluya. Bawalah ke rumah sakit di ruang ICU. Aku bilang sama bapak ini, aku pasti mati Pak. Jangan bapak kawin ya, anak kita sudah 3. Kasihan aku lihat anakku. Iya katanya, tapi mana tahu 2-3 bulan dia. Haleluya. Itu makanya istri-istri sayang sama suami, tapi didoakan saya sembuh. Amin. Beri tepuk tangan kita. Iya, haleluya. Sesudah pun itu saya sembuh, saya tetap tidak mau ke gereja. Tapi nggak lama anakku disuruh ke gereja. Adikku yang diantar ke gereja. Aku di rumah ke pasar minggu aku belanja. Bagus apa enggak? Tidak. Aku sudah disembuhkan. Yang mati gak dunia aku mis. Mebanci. Tapi itu kan sayangnya Tuhan tadi buat kita semua. Haleluya. Itu makanya yang belum datang istrinya, suaminya harus bersaksi. Amin. Kamu tak sadar bila hidup merendanari Kristen no, harus nade bapanu, aku keluarga aku lalit Kristen, tapi kami tetap kuat sama bapak ini. Apapun tantangan, kami tetap kuat. Begitu banget tantangan. Kalau masukkan ke goni sudah 1000 goni lewat. Bukan 100 goni, 1000. Itulah cobaan tadi.
Tapi kalau sama Tuhan, kami tetap kuat. Haleluya. Nah, inilah saya buat temanya. Jadilah kuat kita mengikut Tuhan. Haleluya. Iya. Jangan ada plan-plan. Harus. Kalau ada warung kita atau usaha kita, hari ini buka, 2 hari buka, 3 hari tutup. Jadi orang gini katanya, jadi aku bilang gini, ini Panglong ini baru. Tetapi kalau misalnya Panglong ini 3 hari buka, 2 hari tutup, pasti dibilang orang, belikan semen nakku, atau orang tuanya. Kemana Pak? Panglong, gak usah di situ nakku, pasti nanti tutup. Gitu kan? Ini bukan usaha. Sama Tuhan pun seperti itu. Jangan kadang-kadangan. Haleluya. Harus kita kuat. Jangan kita lihat pesta dulu. Nomor satu kita di pesta itu. Aku pun siapapun ku datangi. Kalau undangnya aku datang aku. Tapi kalau ku lihat dia melakukan dosa, gak ku ikutkan. Oh gitu rupanya ya. Haleluya. Jangan dipikir kalau kita udah rajin pula ikut Tuhan gak ada tantangan. Itu tantangan kecil, makin besar diberikan Tuhan. Kuat kita apa enggak? Amin. Inilah dia, jadilah kuat di dalam Tuhan. Kekuatan dalam Tuhan menghasilkan keuntungan besar. Amin. Keuntungan besar itu yang paling utama. Banyak juga bilang sama aku gini ya, aku bersaksi dulu ini katanya, kau duduk-duduk aja di rumah katanya, kau dapat gaji lewat dari 4 juta. Jadi maksudmu? Bilang, bajumu ini kalau lewat aku ini aja. Aku kan rajinnya pagi-pagi, apalah kerjaku ya kan? Ini kawanku ini belok dia kan. Gitu juga cucuku, nenek siap mandi pasti pakai baju ini. Udah tahu dia mana yang kupakai. Tapi tahu saudara, nggak terhitung. Kalau lemari 3-4 itu penuh baju. Tapi kayak mana ya? Haleluya. Saya itu memang kalau solek-solek dengan katanya. Keren-keren baju memang ya, mana lah ya. Memang gitu pribadi saya. Walaupun banyak duit orang tuamu, itu semua karena Tuhan yang memberkati. Amin. Ya, kita lihat dulu firman Tuhan yang pertama, mencari Tuhan itu harus kita lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Mari kita lihat dulu Yesaya 55 ayat 6. Coba hari baca hari ini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Iya, haleluya. Ada juga kalau kita temui kawan kita, salam, salam, salam katanya depan. Kita intip dulu kan. Jadi kalau salam katanya, temanku kak teman bapak. Pikirkan, padahal enggak, tidak seiman dengan kita. Kenapa dibilangnya salam? Tahu dia bahwa kita ini anak Tuhan. Adilah salam nih karena bukan pintu Kita lihat ini tadi kan. Apa katanya di sini? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Harus kita jangan jemu-jemu mencari Tuhan. Amin. Setiap detik, setiap waktu, setiap saat. Kalau kita masih ada napas kita, jangan kita jemu-jemu mencari Tuhan. Haleluya. Serius pun kita cari Tuhan, kalau hati kita ini busuk, tidak berkenan Tuhan tadi kita temui. Iya, seperti kata ibu bilang tadi, ke gerejanya aku, paling absenku sebulan sekali, aku kasih juga persembahan, aku kasih perpuluhan. Tapi kenapa Tuhan tadi nggak buka-buka jalan? Hati kita itu siapapun nggak tahu. Haleluya. Tapi Tuhan tidak ada tersembunyi sama dia. Haleluya. Berserulah, carilah Tuhan selama ia ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Harus kita selalu berseru. Kita ingat, kita harus berdoa. Jangan makan saja kita berdoa. Mau berangkat kemana, ke pekan minggu, kemana saja harus kita
kita berdoa, setiap langkah kita ini supaya dituntun. Amin. Ini enggak. Aduh, makan pun kalian tidak berdoa. Pokoknya satu hari sekali berdoa, udah aku berdoa tadi makan, udahlah, itu juga doaku tidur, itu juga doaku bangun. Jangan. Haleluya. Iya. Carilah Tuhan selama berkenan ditemui. Nanti ada waktunya Tuhan kita bilang pun sudah ditutupnya pintu, tidak dibukakannya lagi. Nah, ditulisnya siapa ini ya? Nah, ini makanya carilah Tuhan dengan segenap hati kita. Sungguh-sungguh kita mencari Tuhan itu. Kalau sungguh-sungguh itu pasti ada berkat. Haleluya. Berkat yang paling utama adalah kesehatan, damai sejahtera, sukacita di dalam keluarga kita. Kalau istri kita pun gak kita bawa, suami kita, anak kita tidak ikut ke gereja, pulang dari gereja seperti saya dulu. Aduh, udah pulang anak Tuhan ya. Jangan, ini saya contohnya. Jangan lagi bapak dan ibu seperti itu, harus diayomi. Haleluya. Seperti ini ada contohnya keluarga. Iya, dia kuat, bersaksi dia. Sekarang kita lihat lagi 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Iya. Cukup itu dari mana datangnya? Iya. Kita bilang gini, saya bilang tadi kan, ke gerejanya aku, tapi aduh, uang pun di kantongku dah ada. Berasku pun tiap hari ku beli sekilo. Mau minta jajan pun anakku ini nggak ada. Jadi untuk apalah selalu sering ini beribadah ini, buatlah saya ini absen sebulan 2 kali. Begitu kita dapat keuntungan besar? Tidak. Jangankan Tuhan, saya sendiri pun tidak suka. Dibuatnya di sini, diponisnya. Kita lihat di sini Timotius tadi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Haleluya. Itu yang terutama. Kita muliakanlah dia supaya cukup. Apa kita pun cukup? Apa anak lu namanya? Cukup bu. Iya kan? Ada nama cukup kan? Iya. Mungkin kurang cukup mereka bapak nah dibuatnya. Si bang gelar anak teh cukup. Gelarlah kita pernah kekurangan. Malahan dibuatnya anaknya cukup. Muat gopek dia mesra. Haleluya. Iya itu. Siapapun kalau kita rajin tidak berubah, ini udah beri kesehatan, diberkati, beli mobil, kereta, apa saja di rumah, TV, semua ada, udah cukup kan? Tapi kita main-main. Jangan saudaraku. Haleluya. Kita cukup saja pagi-pagi, siang, sore, 3 kali. Itu pun udah cukup, udah luar biasa berkat Tuhan kita terima. Haleluya. Itu maka jangan main-main beribadah. Tadi contohnya aku buat saya kan, aku yang buat. Tidak pernah aku absen. Meninggal pun mak tuaku kami dengan bapak ini ke gereja kami dulu. Kita beribadah itu pasti semua cukup, tidak ada kekurangan. Amin. Iya, beri tepuk tangan kita. Itu maka kita harus kuat dan sungguh-sungguh. Selalu kita mengucap syukur. Haleluya. Pasti kalau kita mengikut Yesus, pasti keuntungan kita itu besar. Kita lihat satu lagi ya, yang saya serahkan kepada Pak Gembala. Cukup 1 ayat 22. Haleluya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Setiap minggu, setiap ada ibadah, kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau mendengar saja tidak
kata-katanya di sini tadi. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri, membohongi kita sendiri. Kalau kita tidak ingat, tidak mendengar, tidak melakukan. Haleluya. Iya. Harus kita ikut ini. Jadi semua kebaikan kita itu, sungguh-sungguh kita itu semua berkat luar biasa diberikan Tuhan. Haleluya. Ini enggak suami itu pun tak lagi cuci bajunya. Rek langkol lah. Kalau hadir kau puji Tuhan, gak hadir pun udah. Jangan. Ditanya dia, diayomi. Aku kan tanya bapak ini, tidak pernah. Masa tidak pernah uji piring satu pun tidak pernah. Semua aku ladeni. Haleluya. Jadi dalam hatiku gini, seandainya lah aku seperti ini, kapan yang terjadi? Gak ada kan? Iya, time istilah bangsa aku seperti bapak ini ya. Amin. Iya, itu makanya kita harus kita rangkul supaya kita menjadi buat keluarga kita. Iya, itu yang paling utama. Banyak pun duit lu, sehat pun kan, kalau anak lu jahat, suami lu iya, kujuk kuje dia. Tidak bagus. Haleluya. Ini harus. Suami istri itu harus. Iya. Amin. Nah, inilah tadi kita lihat di sini, hendak kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Harus kita lakukan firman Tuhan. Ya, satu lagi ya, kita lihat. Amin. Iya, kita lihat satu lagi, Ulangan 8 ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Tinggi hati, kau tinggi hati kan? Sombong. Iya, itu hilangkan semua. Sudah kita diberkati, ini semua karena Tuhan. Ada iniku semua karena Tuhan. Sehat aku ini semua karena Tuhan. Amin. Kita lihat di sini tadi apa katanya di sini. Kita lihat di sini. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Kita kan gini. Kalau dulu jangan kita ingat-ingat lagi. Haleluya. Sekarang kita udah baru, sudah menemukan Tuhan. Sudah diangkat Tuhan kita menjadi terang. Kemanapun kita melangkah harus kita menjadi saksi, menjadi terang. Haleluya. Sudah diciptakannya kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah kita tinggalkan. Iya. Kalau aku dulu kan bilang, tahulah beda agama kan, banyak perbedaannya, tapi saya tidak percaya selama saya mengikut Tuhan. Itu harus kita tunjukkan buat keluarga. Sama siapapun, baik ini anak kami kalau pulang nanti, tunjukkan sama istri, anak, orang tua, keluarga, kemanapun melangkah. Amin. Iya, harus kita tunjukkan. Kalau kita sudah mengikut Tuhan, harus berubah. Semua perubahan ajaib itu terjadi buat kita, buat Tuhan. Amin. Iya, berbeda. Perbedaan itu harus kita tunjukkan sama siapapun. Walaupun kita tidak tunjukkan, kita lewat orang tahu. Tahu kalian dia dulu ini, sekarang kita lihat. Jangan selama dia rajin ke gereja, nggak ada perubahannya, makin jahat, makin bandel. Anaknya pun kita lihat, suaminya, semua keluarga ini nggak jadi contoh buat siapapun. Jangan. Haleluya. Kita lihat ini tadi kan. Jangan kita lupa buat Tuhan kita yang menciptakan kita sampai sekarang ini bahagia, damai sejahtera, sukacita kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala ya. Baik, puji Tuhan, saya percaya saudara sudah diberkati, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
Dari firman-firman yang kita dengar, kita sudah melihat bagaimana pengalaman yang dialami, perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, yang tak pernah meninggalkan siapapun. Makanya mari kita lihat firman Tuhan kembali. Kalau kita dengar tadi firman Tuhan minggu kemarin bahwa dalam Kejadian 12, kita buka kembali ayat yang pertama. Saya sambungkan dulu firman ini sehingga kita semua diberkati. Mari kita buka Kejadian 12 ayat yang pertama. Silakan baca. 1, 2, ya, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini Dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan, berkatalah Tuhan kepada Abram, pergilah dan tinggalkanlah negerimu. Ini kunci pertama. Tadi banyak hal Ibu Gembala sudah sampaikan buat kita bahwa bagaimana tentang hidup yang lama yang tidak perlu lagi kita ikuti, tapi kita sudah hidup dalam manusia yang baru. Haleluya. Karena kita adalah manusia yang baru, maka kita tidak sama dengan negeri kita yang lama. Hidup kita yang lama tidak sama lagi dengan hidup yang baru. Karena hidup yang baru itulah hidup yang Tuhan sudah ciptakan dalam hidup kita. Amin. Saya mau katakan kepada saudara bahwa pergilah dan tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu, tinggalkanlah keluargamu. Kan itu yang dimaksud di sana oleh Tuhan. Abram harus belajar meningkatkan kualitas. Katakan, meningkatkan kualitas. Orang yang berkualitas itu mahal. Orang yang berkualitas itu berharga. Kita sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk berkualitas. Karena Tuhan mau titipkan harta Tuhan dalam hidupmu. Warisan Tuhan mau dia titipkan dalam hidupmu. Tidak ada satupun Anda yang terlunta-lunta atau tersia-sia. Tak ada kecewa kalau bersama dengan Yesus. Kalau kau hidup bersama dengan firman, maka hidupmu pasti menjadi berkat, pasti menjadi terang. Haleluya. Sebenarnya Tuhan itu sayang sama semua ini. Negeri juga dia sayang. Haleluya. Sanak saudara dia sayang. Orang tuamu dia sayang, tapi yang tidak sayang karena belum dibaharui. Kalau sudah dibaharui, seperti Paulus katakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Pikiran yang baru, roh yang baru, dan jiwa yang baru. Setiap kali kita menerima berkat di sini, itu kita minta pada Tuhan, supaya Tuhan titipkan dalam kita tubuh yang baru, jiwa yang baru, dan roh yang baru. Tubuhmu memang tetap biasa, tapi sudah baru. Orang melihat ada perbedaan yang luar biasa dalam hidupmu, dalam keluargamu. Iya, tadi banyak bercerita tentang bagaimana hidup masa lalu kami yang penuh dengan badai dan tantangan yang silih berganti. Tidak ada satu orang pun yang bisa menemani. Dalam hal kepahitan itu tidak ada satu orang pun sahabat. Hanya Yesus menjadi sahabat dalam hidupmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya sahabat yang setia, yang tidak akan pernah tinggalkan hidupmu. Jalannya supaya tetap kita bisa melewati badai, kita harus kuat dalam Tuhan. Bagaimana mendapatkan kekuatan itu? Kita harus setia pada Tuhan. Bagaimana membuat kita tetap setia pada Tuhan? Tidak mendengar saja, tapi melakukan firman. Tak akan goyah, karena badai pasti ada. Tantangan boleh datang, tapi kemenangan pasti terjadi oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Caranya bagaimana? Tinggalkan negeri, tinggalkan sifat-sifat yang ada dalam lingkungan saudara. Masuklah dalam atmosfer Roh Kudus yang membuat saya dan yang membuat saudara berubah. Karena Roh Kudus itu masih bekerja sampai hari ini. Katakan, Roh Kudus itu masih bekerja sampai hari ini. Kalau dia bekerja, engkau akan dipakai menjadi orang luar biasa. Karena Roh Kudus itu adalah mesin dari sorga yang mengubahkan setiap orang yang tidak bisa berubah. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, karena Allah akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru, roh yang baru, dan jiwa yang baru. Maka perlu kita terima kekuatan yang baru. Saya percaya waktu Tuhan mengatakan ayat ini kepada Abram, itu adalah Tuhan tidak mau kalau Abram itu mengikuti apa yang ada di negerinya. Anda mengerti maksud saya? Tuhan tidak mau kalau Abram itu mengikuti apa yang ada pada negeri daerahnya. Haleluya. Mungkin mereka juga mengadakan persembahan, tapi bukan kepada Allah. Mereka juga mungkin mengadakan ucapan syukur, tapi bukan kepada Tuhan.
Amin. Makanya Tuhan katakan tinggalkan, pergilah dan tinggalkanlah negerimu, dan tinggalkan juga sanak saudaramu. Sanak saudara yang dimaksud di sana karakter-karakter yang ada pada keluarga, sifat-sifat yang ada pada keluarga. Haleluya. Ya, apa yang membuat Abraham itu berhasil menuju satu kota, yaitu Kanaan? Itu adalah kalau Abraham itu mau berjalan. Kalau dia mau berjalan, dia mau mengikuti, itulah yang dimaksud tadi melakukan firman, tidak mendengar saja. Kalau dia hanya mendengar saja, tidak melakukan firman, dia tidak bergerak. Walaupun Tuhan sudah memerintahkan kepada Abraham supaya dia pergi. Kalau pergi itu berjalan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak pasif, tidak diam. Saudara mengeluarkan suara yang terbaik, itu sudah persembahan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara sudah berbeda dengan gereja atau berbeda dengan cara-cara orang lain kalau saudara meneriakkan suara. Karena firman Tuhan tadi dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat dengan kamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berseru itu mengeluarkan suara yang datang dari hati kita, bukan pasif. Kalau kita pertahankan dogma yang lama, pengajaran yang lama, kita berulang-ulang hanya membahas bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh Musa dan bagaimana dilakukan oleh Joshua, hanya itu saja terus pengajaran kita, maka kita tidak sampai pada tujuan. Tapi kita harus bangkit hari ini melihat apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita, bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita sanjung-sanjung itu mengajak kita hari ini pergi dan meninggalkan sanak saudara. Kita tidak sama dengan saudara kita. Mungkin kita masih ada hubungan darah, tapi karakter, sifat-sifat, tabiat-tabiat yang ada pada saudara kita tidak sama lagi dengan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan tinggalkanlah rumah bapamu. Sifat keturunan minggu kemarin saya sudah terangkan buat saudara. Dosa kutuk itu menurun kepada kita. Haleluya. Orang tua kita miskin, kita pun miskin. Orang kita lampas mati, kita pun lampas mati. Latar belakang, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Orang tua kita kawin cerai, kita tidak akan terjadi itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semalam saya sudah terangkan kalau turunan keluarga kita pelit, celit. Oh, kita enggak. Kita adalah murah hati. Karena buah Roh Kudus itu adalah murah hati, bukan pelit, bukan kikir. Haleluya. Tapi suka memberi yang terbaik. Dan juga sudah dibahas bagaimana memberi yang terbaik. Kalau kita memberi yang terbaik, pasti hasilnya juga baik. Haleluya. Beri yang terbaik buat Tuhan. Ya kan, tadi Bu Gembala sudah sampaikan bagaimana kita dulu melayani sebelum juga ada gereja ini, kita melayani hamba-hamba Tuhan. Amin. Dan saya lihat memang Tuhan itu luar biasa. Bukan berarti balasannya yang kami terima, tapi Tuhan itu memperhatikan. Ya, kalau kita tabur benih itu di tanah yang baik, maka hasilnya pun 30, 60 sampai 100 kali lipat ganda. Beri kemuliaan bagi Bapa di surga. Haleluya. Tentunya Tuhan mau supaya Anda menerima berkat-berkat 30, 60 sampai 100 kali lipat ganda. Emosi positif yang ada dalam hidup saudara harus dikeluarkan. Mengatakan haleluya pun enggak, haleluya enggak, itu orang kurang darah namanya. Enggak apa-apa lah dianggap orang ada darah tinggi, tapi sebenarnya bukan darah tinggi. Haleluya, haleluya, begitu. Haleluya, itu orang stres. Ayat 2 silakan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Belum pun Abraham berjalan pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, bahkan meninggalkan orang tuanya, Tuhan sudah menyiapkan upah bagi dia. Beri kemuliaan bagi Bapa di surga. Betapa hebatnya Tuhanmu, betapa hebatnya Tuhanku dan Tuhanmu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham tidak terkenal, dia tidak terkenal. Bukan dari keterkenalan kita dipanggil Tuhan, bukan dari kepintaran kita dipanggil Tuhan, tapi dengan kerendahan hati yang menurut, yang taat. Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar. Katakan amin, amin Tuhan. Atau saudara bisa katakan terjadilah atasku Tuhan. Saat firman ini dibentangkan,
Anda bisa menangkap remanya, lalu Anda bisa berkata, terjadilah aku menjadi bangsa yang besar. Lanjut. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan memberkati engkau. Belum dikerjakan, sudah dibilang menjadi bangsa yang besar, sudah dibilang menjadi memberkati engkau, sudah dibilang menjadi namamu masyhur, terkenal. Wow, luar biasa. Katakan wow, luar biasa. Belum apa-apa. Biasanya kalau sudah kerja berdapat upah. Biasanya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan aku membuat engkau terkenal. Apalagi? Apalagi? Kalau kau sudah sehat. Amin. Kalau kau sudah diberkati. Kita kembali ke firman Tuhan yang pertama tadi. Makanya jangan sombong. Roh Kudus sampai hari ini masih bekerja. Roh Kudus hari ini masih memberkati saudara. Roh Kudus hari ini masih menolong saudara. Roh Kudus hari ini masih menghibur saudara. Bukalah hatimu, karena Dia ada di tempat ini memberkati setiap firman yang ada dalam hatimu. Haleluya. Mari kita baca dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 8. Amin, 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 amin. Matius 5 ayat 8. Sudah dapat? Amin. Ya. 1, 3. Ayo baca. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya adalah orang yang meninggalkan masa lalunya. Orang yang meninggalkan kasdim seperti Abraham. Bahwa Abraham meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, dan rumah bapa. Di mana dia dipelihara? Mungkin di rumah bapa itu berbahasa tentang pemeliharaan. Roh Kudus, saya minta tolong supaya dia bantu saya untuk menerjemahkan rumah bapa. Rumah bapa itu betul berbicara orang yang dibesarkan di situ. Amin. Saya dibesarkan di rumah bapa saya. Kalau saudara dibesarkan rumah bapa orang, saya nggak tahu. Tapi saya dibesarkan di rumah bapa saya, di rumah orang tua ibu bapa saya. Waktu bapak saya itu mengajarkan dan ibu saya sangat sayang pada saya. Saya anak dari terkecil dari beberapa bersaudara, dan ibu saya menyuruh saya selalu makan itu harus kuat supaya cepat besar. Itu perintah ibu saya. Waktu saya menjelang remaja dan mau sudah mendewasakan diri, saya ditempatkan di rumah orang. Haleluya. Anda bisa ikut ini? Di sana terjadi perbedaan. Di rumah orang yang saya tinggal itu makan sedikit. Orangnya ada 8 orang makan, cuma 1 kobokan itu aja, sedikitlah nasinya. Saya bingung. Saya sendiri pun bisa saya habiskan. Ngerti mas saya? Sifat yang ada pada rumah bapak saya dibesarkan berbeda dengan tempat untuk mendewasakan saya. Di sana mulai dibentuk perut saya. Harus ditambah dengan gula merah setiap malam makan, karena tidak kenyang minum gula merah dengan air. Ngerti maksud saya? Haleluya. Dibesarkan sifat yang ini yang harus disucikan dalam hati kita. Karakter yang terbawa dalam hidup kita sampai hari ini. Maka berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Bapa atau melihat Tuhan. Berikan melihat bagi Bapa. Kalau saya dan saudara sudah mulai melihat Tuhan dalam roh, kalau engkau sudah melihat panggilan, kalau engkau sudah melihat masa depan, kalau engkau sudah melihat Tuhan selalu mengiring dalam hidupmu, maka engkau pasti tidak bisa lama, engkau pasti tidak bisa goyah, karena ada pengharapan yang ada Tuhan siapkan, yang tertulis juga dalam Efesus 1 dikatakan di sana. Pengharapan yang disediakan itu jauh lebih besar. Haleluya. Pengharapan yang terkandung di dalam. Makanya kita perlu hari ini melihat. Mata iman kita, mata rohani kita harus melihat. Seringkali anak-anak Tuhan hanya melihat Tuhan itu seperti memegang gajah, tapi dia buta. Seorang buta yang memegang gajah, dia pegang ekornya, dia bilang ini adalah tiang bendera, tapi dia tidak tahu itu adalah ekor dari gajah.
Haleluya. Haleluya. Dia pegang kupingnya, dia katakan ini adalah tampah. Padahal itu adalah pin gajah. Seringkali anak-anak Tuhan hanya ke gereja karena tidak melihat seperti itu. Meraba-raba. Tidak jelas baginya kemana dia pergi, tujuan apa yang dia datang kepada Tuhan. Ini yang perlu kita rubah hari ini dari kasih. Ini yang perlu kita rubah dari masa lalu kita. Ini yang perlu kita rubah dari sanak saudara kita. Bahwa mata kita bukan mata yang dulu, tapi mata rohani kita sekarang sudah melihat panggilan apa yang terkandung di dalamnya. Beri kemuliaan bagi Dia. Ini yang perlu dikejar oleh gereja Tuhan. Ini yang perlu dikejar, dicari oleh jemaat Tuhan. Itulah maka katakan tadi, carilah Tuhan supaya mataku dan matamu melihat. Kalau kau sudah melihat panggilan itu, kalau kau sudah melihat apa yang disediakan Bapa dalam masa depanmu, maka kau akan bersorak-sorai dalam menari, bahkan berdoa pun, menyembah pun kau akan menari-nari, bersorak-sorai, melompat-lompat, karena kau tahu waktu yang akan dekat engkau sudah mengalami perbedaan. Waktu yang dekat engkau akan mengalami berkat yang luar biasa. Maka engkau tidak sama lagi dulu dan sekarang, karena engkau punya Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari. Maka mari kita melihat. Waktu berdoa itu perlu melihat. Waktu menyembah itu perlu melihat. Amin. Amin. Kita perlu melihat. Kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 supaya kita berdoa. Kisah 1 ayat 8. Oh, haleluya Jesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke Nah, atas sebentar. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus bekerja untuk saya. Roh Kudus bekerja untuk saudara. Supaya saya dan saudara melihat Dia, melihat Bapa yang sedang memanggil saudara. Supaya apa yang disediakannya, yang terkandung dalam panggilannya, membuat saudara punya pengharapan yang ada dalam Dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang hari ini mudah lemah karena Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup. Kenapa Roh Kudus itu tidak bekerja dalam hati saya, dalam hati saudara? Karena saudara tidak mau disucikan. Ulangi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku, menjadi penggantiku, menjadi dutaku, menjadi perwakilanku. Saudara dipilih Tuhan bukan sekedar diselamatkan, katakan amin. Saudara dipilih Tuhan bukan sekedar disembuhkan, bukan sekedar diberkati, tapi saudara dipanggil Tuhan untuk berkuasa atas bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, bahkan binatang-binatang yang melata yang tertulis dalam Kejadian 1:26. Tuhan mau Anda itu menjadi berkat, menjadi contoh yang perlu menunjukkan pada keluargamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Kalau Roh Kudus itu bekerja dalam hidupku dan hidupmu, kamu akan menjadi saksi. Tapi kalau enggak, ya sulit untuk membawanya ke depan. Amin. Sebenarnya kita ini mau digerakkan oleh Tuhan untuk maju lebih lagi, untuk diberkati lebih lagi, kekuatan lebih lagi, sukacita lebih lagi. Jangan berkat dunia saja, gampang itu. Katakan gampang itu. Gampang itu. Iya, sekarang dapatkan Yesus, dapat semua. Amin. Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah. Hidupkan dulu Roh Kudus dalam hidupmu. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, keselamatan sudah menjadi milikmu. Haleluya. Barang siapa yang percaya dia dibaptis dan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum, kata Markus. Mari kita belajar hari ini percaya bahwa kita akan berani mengambil tindakan, mengambil satu keputusan untuk meninggalkan manusia lama kita. Kita tidak sama lagi di negeri kita. Kita tidak sama lagi dengan sanak saudara kita. Kita tidak sama lagi dengan keturunan bapak kita. Oh, haleluya, haleluya. Iya, karena kita anak raja. Saudara anak raja, aku anak raja. Dan berbahagialah orang yang suci hatinya,
Karena mereka sedang melihat Allah. Oh, luar biasa. Kalau kita melihat Allah pasti senang sekali. Kenapa? Dia akan gandeng tanganku dan tanganmu. Sekalipun melewati gunung batu, kau tidak akan goyah. Kenapa? Karena tanganmu dan tangannya bersatu. Dia akan papah hidupmu. Dia akan pegang tanganmu. Dan dia berjalan bersama-sama dengan kamu. Dia akan bawa kau ke pelabuhan Yerusalem baru. Sekalipun badai tantangan ada, engkau tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kau. Dan yang ketiga, kita dengar firman Tuhan. Tuhan memilih kau untuk menjadi saksinya. Untuk engkau perlihatkan bagi keluargamu. Untuk kau nyatakan. Makanya mari kita belajar menabur yang baik. Perlihatkan bagi mereka bahwa beda kasih kita, sukacita kita. Kalau sedikit-sedikitnya tantangan, gak usah dilihat orang, gak usah digombor-gomborkan. Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan, seperti pujian penyembahan kita. Tanpa izin Tuhan, satu helai rambut pun tidak jatuh. Oh, haleluya. Tak satu pun rambut pun jatuh. Kalau tanpa izin Tuhan. Jadilah jadi saksi Tuhan. Mari kita berdiri dan siapkan yang terbaik hati kita. Surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur atas segala berkat dan kemurahan Tuhan yang besar dan luar biasa. Kalau hari ini Engkau telah bawakan kami lewat firman-Mu Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pakai hari ini. Terlebih Tuhan saudara-saudari kami yang hadir pada hari ini, kami yakin percaya berkat-Mu melimpah menyertai mereka. Sebentar mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing, baik yang jauh dan dekat ya Tuhan. Tuhan yang menghantarkan dengan sukacita, berikan mereka kekuatan yang baru, roh yang baru dan jiwa yang baru untuk menyampaikan kabar baik buat keluarga dimanapun mereka tinggal ya Tuhan. Kami yakin percaya minggu depan mereka akan membawa keluarganya, minggu depan mereka akan membawa anak-anaknya, minggu depan mereka akan mulai bersaksi untuk membawa kabar baik dari tempat ini Tuhan. Inilah doa kami, ini rindu kami, karena kami adalah saksi-Mu di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu pada hari ini. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, berkat-Mu melimpah menyertai kami. Terjadilah seperti doa kami, terjadilah seperti pengharapan kami. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan mukamu ke surga. Tuhan memberkati dan menyertai kau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan yang baru, roh yang baru dan jiwa yang baru. Tuhan akan melimpahkan kepadamu kesehatan dan umur yang panjang. Dan anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan menjadi generasi yang benar. Dan kau sendiri, apapun yang kau perbuat akan berhasil beruntung. Dan kau tidak pernah menjadi ekor, tapi kau menjadi kepala. Dan kau tidak pernah turun, tapi kau melejit naik ke atas. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat yang maha besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus yang telah mempersatukan kita dengan Bapa dan Anak. Biarlah berkat-berkat surgawi, damai sejahtera surgawi menyertai kita mulai hari ini sampai besok lusa, sampai Yesus datang kali yang kedua. Maranatha kekal. Amin. Bapa terima kasih. Terima kasih.
Yesus memberkati kita semuanya.